finest, most beautiful child to ever be born. It is true, I was out for a couple of weeks because my wife and I had a baby. Both are doing fine, and it'll just be 7 short years until he's the perfect age to appreciate the humor on this show. Hello friends, welcome back to my channel. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Bagi teman-teman yang baru saja datang ke channel saya, mendapatkan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Oke, hari ini I want to talk about how to improve your English. Bagaimana meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris Anda untuk bisa lancar berbahasa Inggris seperti pembicara asli atau seperti orang asing. Oke. Saya ingin memberikan beberapa langkah-langkah dan khususnya saya akan memberikan 5 langkah yang mudah untuk Anda meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris Anda agar lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oke, nomor 1 adalah cuek. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah Anda tidak perlu merasa stres dengan komentar orang. Jangan terlalu peduli apa yang orang bicarakan tentang bahasa Inggris Anda saat Anda bercakap. Misalnya, tiba-tiba Anda ngomong salah dan orang itu mengkritik bahasa Inggris Anda. Dan saya tahu orang Indonesia selalu mengkritik bahasa Inggris orang lain tanpa mereka peduli bahwa I'll try my best to speak English, right? Nah, sementara orang asing, they do not care. Trust me, they don't care. Okay? Jadi, please talk everywhere, whenever. So just like that, keep talking with your friends, with your whatever. If you making a group and then take whenever, wherever. Every time you wanna speak, just speak. Don't listen what people say about your English. Just speak whenever, wherever. You can speak, right? Jadi di mana saja praktekkan kemampuan berbahasa Inggris Anda, dimanapun Anda berada, di rumah, di jalan, di sekolah, di kampus, di toilet sekalipun, even in the bathroom, okay? Jadi gunakan dan jangan peduli dengan apa bahasa orang, tanggapan orang tentang your English, okay? Don't care, don't give a damn. Okay? Nomor 2 adalah take English book and read that loudly. Jadi, ambil satu buku berbahasa Inggris dan bacalah buku tersebut keras. Jadi, kalau misalkan I don't have English book, I don't have any book in English. So what do I do if I don't have any book in English? Lalu apa yang saya harus lakukan kalau misalkan saya tidak punya satu buku pun yang berbahasa Inggris? So listen, I'm gonna tell you what you need to do. Seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya tentang tips-tips atau langkah-langkah tips-tips mudah bagi pemula untuk belajar bahasa Inggris, gantilah semua laman Facebook Anda dengan like semua berita-berita internasional. Jangan cuman berita gosip aja. Seperti di Indonesia sukanya yang gosip, yang remeh-temeh, yang lain lah, yang ngomong tentang artis. Please change that with the national news. Seperti BBC. Jadi kalau misalkan di pencarian Facebook Anda, tinggal Anda simpan BBC International especially. Nah, itu akan terbuka. Nah, di sana like lamannya. Or you can also like Al Jazeera
I think Al Jazeera in English too, right? Nah, itu juga kamu bisa like Al Jazeera, kamu bisa like banyak sekali ketika Anda melike, atau CNN International. CNN juga kamu bisa gunain. I'm going to show you how to like one of news in your Facebook that kind of improve your English. Just look for search and you can say CNN. Okay, this one, right? You can open it. Okay, I already like it. So what you do is like this. Okay, like this. If you see like like bottom, jadi seperti ada laman, bukalah laman CNN dan lihat ada like aja guys. Nih, ketika Anda like kayak gini, itu akan muncul nanti di beranda Anda, di dinding Anda, pasti akan muncul. Jadi kondisinya itu, modelnya tuh akan seperti ini. Oke, kita cari satu lagi ya. Let's see one more for BBC. BBC. Okay. This one, BBC. You can open BBC, and then because I did not like BBC before, so I'm going to like it just like this. Okay. If I like this, it's gonna be showing many things like news signs, news tag, because you know BBC has so many things. So you can like everything you like, but make sure that all you like it's gonna be in English, okay? Nah, kenapa ketika Anda melike laman mereka, itu secara otomatis berita-berita dari BBC, dari CNN tersebut akan muncul di dinding Anda. Nah, kalau misalkan you don't have any book in English, nah gunakan ini ketika lihat Facebook Anda tinggal membacanya keras. Why? So what is the correlation between I read loudly and then my improving my English? Apa korelasinya antara saya membaca keras dengan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya? Yang pertama, it will increase your vocab. Akan meningkatkan kemampuan penghafalan vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris. And the second one is, dengan membaca keras itu membuat Anda mengingat kata-kata yang Anda ucapkan, whatever, even only the title of the news, bahkan hanya titelnya saja atau judulnya, it's okay, don't worry, but do it as your habit. Tapi lakukan ini sebagai kebiasaan kamu ketika kamu buka Facebook. So let's say in the morning you wake up and then you take your phone, and then the first thing you do, I know you're gonna take your phone and look your social media. Jadi ketika kamu kamu bangun di pagi hari, saya sangat percaya Anda akan mengambil handphone Anda, dan yang pertama Anda lihat pasti kalau bukan Facebook pasti Instagram, right? So when you open your Facebook, ketika kamu buka Facebookmu, what you need to do is open that and read loudly, okay? Lakukan itu dan lihat. I promise you're gonna see different, okay? Saya janji kamu akan melihat sedikit demi sedikit kemampuan bahasa Inggrismu akan meningkat. So, and the nomor 3 adalah try to immerse yourself with all about English. So, di video saya yang lain you can see this, how to engage yourself, how to immerse yourself to like English, love English. So, yang saya maksudkan di sini adalah kamu membenamkan dirimu atau selalu menautkan dirimu atau berusaha mencintai bahasa Inggris. Dan gunakan itu dalam berbagai cara. Misalkan listening the podcast, listening music, sing a song. Misalkan nomor 1 itu kamu bisa dengerin podcast yang bahasa Inggris. Ya, podcast yang bahasa Inggris. Oh, I don't really understand what they talk about. Saya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Don't care, don't worry, okay? Seperti nomor 2 tips sebelumnya, bahwa
jangan terlalu berpikir bahwa saya akan menguasai bahasa Inggris secara langsung. I will memorizing everything at the same time, at just one time. Saya akan menghafal kata-kata bahasa Inggris dengan mudah dalam satu waktu. No, you can't do that. Oke, kamu tidak bisa melakukan hal itu. Tapi dengan membenamkan dirimu atau menautkan dirimu dengan menyukai bahasa Inggris dalam berbagai hal, misalkan music, terus podcast, terus whatever in television, nonton film Korea, drama Korea, itu juga kamu gantinya pakai subtitle bahasa Inggris, ya. Dan yang kedua itu, if you watch movie like in HBO, kan itu nggak ada subtitlenya ya, langsung bahasa Inggris. But trust me, itu akan meningkatkan kemampuan mendengarkanmu dan berusaha mengartikannya. Dan yang paling penting ketika kamu suka lagu bahasa Inggris, misalkan whatever music, kind of music, jazz, whatever, pop, whatever, but if the song is in English, that's the main point, ya. Oke. Yang keempat itu adalah gini, if you try to memorize vocabulary, somebody told you, if you want to improve your English, you need to memorize all the vocabularies. Oh no. Jadi ada orang bilang, cobalah kamu menghafal, kamu menaruhnya di dinding banyak-banyak, jadi setiap kamu lihat kamu akan menghafalnya. Honestly, it doesn't work for me. Jadi yang ini benar-benar jujur tidak bisa berlaku untuk saya. Saya tidak bisa menyimpan beragam kosakata, ribuan, puluhan, ratusan kosakata di dinding yang kemudian I trust myself I can memorize those words. Jadi saya percaya saya akan memorize setiap saya datang ke terutama di kamar saya. Don't do that. What number 4 I wanna tell you is cobalah menghafal satu kosakata yang susah setiap hari and use that. Oke, jadi satu hari hanya satu kata aja, tapi yang sulit. Nah, tadi kan terhubung lagi dengan yang nomor 2. Kalau nomor 2 itu Anda membaca keras. Nah, nanti kan ada kata-kata yang susah tuh, kata-kata yang ini ngucapinnya aja susah, ya. Ngucapinnya aja susah. Oh my god. Gimana mau saya hafal gitu kan? Nah, untuk tips yang ini, bukalah kamus yang di internet, di handphone Anda. Nggak usah gunain kamus yang Hasan Sadlillah, is too old, that's old way. Jangan gunakan itu, terlalu lama, cara-cara lama. Jadi gunakan, dan saya menyarankan I suggest you to use kamus yang English to English. Jadi ada kamus itu yang English ke English. Kamu juga bisa menggunakan Google Translate dong ya. Ya, kamu bisa menggunakan Google Translate untuk mengartikan kata ini, dan bisa kamu bunyikan soundnya, how to pronounce. Bagaimana caranya mengucapkan kata itu dalam bahasa Inggris, and just one word every day. Hanya satu kata setiap hari. But don't forget to do it every day, every single day. Jadi jangan lupa untuk melakukannya, untuk menghafalnya setiap hari. Dan tips langkah nomor 5, how to speak English like native speaker. Number 5 adalah cobalah untuk bergabung dalam grup-grup yang menyukai bahasa Inggris. For example, misalkan di kampus, ya, di kampus, jika kamu anak SMA dan kamu biasanya buat geng tuh, kan? Try to engage yourself with the group who like or love to learn English or to speak English. Jadi kamu bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kamu dengan bergabung dengan grup-grup yang senang menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau misalkan I don't have a group who like to speak English, so how do I engage myself then? Nah, bagaimana caranya? Tidak perlu grup, guys. Kamu dengan 2 orang aja, dengan temenmu, kamu bisa tetap akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu if you use those words that you already memorized dengan mereka. Oke? Jadi kamu gunakan kata-kata yang kamu sudah hafal, cobalah gunakan dengan temanmu. Dan gimana dong kalau misalkan nggak ada grup-grup yang saya trust me, kamu bisa buka Facebook, join dengan Facebook yang suka, atau di Instagram, atau di sosial media, atau mungkin kamu bisa
menggunakan dating online. Jadi kamu bisa menggunakan dating online dengan orang asing untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu, baik itu berbicara ataupun menulis ya. Karena kan ketika kamu buka di inbox ada orang asing yang ngobrol sama kamu, itu pasti kamu nulis kan? Nah, di sana kamu bisa menggunakan ini sebagai ladang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu. So, let me tell you my story. Jadi saya ini bukan orang yang don't really know about English, how to speak English, and I scared. I don't really like, oh my English is so bad. Sehingga suatu saat saya akhirnya berpikir seperti ini, saya pengen keluar negeri, tapi bagaimana dong caranya? Because if you want to go outside, if you want to get your degree outside, kamu harus bisa berbahasa Inggris. Dan ini yang menjadikan saya bisa belajar bahasa Inggris. Oke? Dan untuk lebih jelasnya untuk pemula, untuk belajar bahasa Inggris, silakan lihat di video saya sebelumnya. Oke? Itu dulu ya guys. Don't forget to subscribe my channel. Orang-orang yang baru bergabung dengan saya, silakan mensubscribe channel saya. Oke ya guys, terima kasih untuk tetap stay tune di channel saya. Bye bye.